Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast bersama Daud Tamora. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber Ustadz Marwan. Beliau praktisi pendidikan juga, kemudian mudir di salah satu pesantren ya. Pesantren digital ya. Nah, kita akan mencoba berbicara tentang konflik di salah satu negeri Muslim, ya tepatnya Sudan. Ya, kita paham di mana konflik di Sudan itu bukan hanya sekedar konflik politik, tapi juga menandakan bahwa rapuhnya persatuan umat. Kita akan lebih dalam berbicara tentang konflik di Sudan, tepatnya selama 1 jam ke depan. Baik, apa kabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustaz, ya? Alhamdulillah. Gimana Ustaz aktivitasnya sekarang? Alhamdulillah tetap masih mengajar dan terus berdakwah. Masya Allah. Nah, ini tadi Ustaz, seperti yang saya bilang tadi kan, kita ini bicara tentang salah satu belahan dunia Islam yang lainnya di Sudan. Nah, bisa nggak Ustaz jelaskan itu sebenarnya apa yang terjadi di Sudan itu? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk membersamai dakwah Tamora dan membicarakan satu isu yang sedang hangat berkaitan dengan Sudan. Dan ketika kita berbicara tentang Sudan ini, memang kita tidak bisa berbicara tentang bagian kecil dari sebuah negara yang ada di Afrika. Tapi kita berbicara tentang sebuah benua, yakni benua Afrika, benua yang kaya raya dengan sumber daya alam, tetapi masyarakatnya dengan sengaja dimiskinkan, kemudian dibodohkan oleh imperialisme Barat. Nah, termasuklah Sudan sebagai salah satu dari negara yang ada di benua Afrika. Nah, maka kita bisa tahu bahwa pada masa lampau setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, ya, maka benua Afrika yang sebelumnya merupakan bagian dari negeri kaum muslimin juga, bagian dari kekhilafahan mulai dibagi-bagi, dikerat-kerat oleh penjajah Eropa. Nah, jadi kita tahu bahwa pasca Perang Dunia Pertama, bagaimana Inggris bersama aliansinya menjadi pemenang dan mendapat pampasan perang termasuk benua Afrika. Dan sebelumnya memang mereka sudah melakukan penjajahan di wilayah itu. Tapi kemudian pintunya semakin terbuka lebar setelah khilafah tidak ada. Nah, maka Inggris disusul dengan Prancis, kemudian ada Belgia, Jerman, Spanyol, Belanda, Portugis itu membagi wilayah Afrika sebagaimana membagi wilayah Asia menjadi bagian dari wilayah jajahan. Berarti Indonesia dijajah Belanda atas dasar itu juga ya? Ya, termasuk sebenarnya. Jadi bukan sekedar alasan mencari rempah-rempah. Ya, Nusantara dulu ya, Nusantara. Ya, jadi bahwa Hindia Barat ya, tanah Melayu itu adalah juga bagian dari peta yang dijajah, bagian wilayah yang juga dijajah oleh Barat. Nah, kembali ke kisah Sudan tadi, kita tahu bahwa penjajah Barat di sana, wabil khususnya Inggris di wilayah Sudan, ya, tidak kemudian meninggalkan tanah itu tanpa meninggalkan jejak masalah. Dan kita tahu bahwa hampir semua negeri-negeri kaum muslimin yang pernah dijajah oleh Barat ditinggalkan oleh Barat pasca, ya katakanlah tahun 40-an sampai tahun 60-an itu kan adalah masa-masa di mana banyak negara-negara itu memerdekakan diri dari penjajahan Barat, gitu kan. Tetapi itu bukanlah akhir dari sebuah permasalahan. Karena wilayah-wilayah itu setelah dipisahkan dan dikerat dari khilafah Utsmaniyah pada masa yang lampau, kemudian dijajah oleh Eropa Barat, dan kemudian Eropa melakukan kebijakan-kebijakan yang melakukan pengkotak-kotakan masyarakat berdasarkan etnis, agama, dan suku. Ya. Nah, ini yang menjadikan kemudian konflik itu ya bermula dan semakin parah setelah kemudian Barat meninggalkan wilayah itu. Meninggalkan bukan berarti mereka tidak
memiliki kepentingan lagi di sana. Mereka sudah menanamkan agen-agennya, yang kemudian agen-agen ini ya seringkali memicu konflik internal di wilayah-wilayah yang ada. Nah, mungkin secara ringkas seperti itu ya terjadi di Sudan. Oke. Nah. Baik, jadi ini kan gini nih San, banyak berkembang isu bahwa konflik di Sudan itu karena apa ya, perebutan kekuasaan nih antara penguasa militer yang ini dengan penguasa militer yang satu lagi gitu kan. Nah, tapi kalau ini kita bicara dari sudut pandang ideologisnya nih kan gitu kan. Selain dari apa tadi ya, adanya pengkotak-kotakan ya. Jadi sebetulnya kalau bisa di apa ya, di sepil lah lebih jelas lagi. Sebetulnya akar masalahnya itu apa? Ya. Jadi kalau kita lihat di permukaan yang sekarang muncul itu kan seolah ada perseteruan dua kekuatan militer kan antara SAF itu Jenderal Abdel Fattah Burhan, kemudian RSF ya yang dipimpin oleh Letjen Hamdan Dagalo itu. Nah, tapi ini yang resmi pemerintah yang mana? Kalau yang resmi pemerintah itu SAF, ya itu dia tentara. Nah, cuman kan kita harus lihat ke belakang dulu ceritanya bahwa keduanya ini dulu kan bagian yang sama ketika mereka mengkudeta presiden sebelumnya kan. Sebelumnya Sudan juga baru selesai melakukan transisi pemerintahan dari kudeta militer. Jadi saat ini bahwa SAF dan RSF ini dua adalah bagian yang satu. Pasca mengkudeta kongsi nih ceritanya gitu, nih ya. Umar Basir ya kan, Umar Basir juga dulu mengkudeta Nuberi dan seterusnya ya, begitu terjadinya. Nah, maka kalau kita lihat bahwa ini bukan sekedar perseteruan memperebutkan kekuasaan. Apalagi Sudan sebelumnya tahun 2011 kita tahu telah juga dipisahkan dari wilayah yang lain, yaitu Sudan Selatan, ya, di mana Sudan Selatan itu dekat dengan perbatasan Uganda. Ya, pada waktu itu alasannya bahwa wilayah Sudan Selatan itu dihuni oleh mayoritas Nasrani dan juga beberapa kelompok-kelompok suku yang animisme begitu. Jadi perbedaan agama, budaya mendorong adanya pemisahan itu. Sudan Utara, Sudan Selatan gitu ya. Nah, dan kita tahu bahwa referendum yang seringkali dijadikan sebagai jalan untuk menentukan nasib warga negara secara mandiri itu tidak pernah memberikan jalan keluar yang baik. Ya. Indonesia punya kasus dengan Timor-Timornya, gitu kan? Timor Leste. Kemudian dulu ada bagaimana Kashmir juga begitu, dan banyak wilayah yang kemudian kita lihat tidak menyelesaikan masalah kan begitu. Nah, termasuklah konflik yang terjadi di Sudan itu. Jadi setelah dikerat dengan Sudan Selatan, nah maka kemudian isu Darfur yang dulu sebelumnya sudah pernah muncul, ya, kemudian dimunculkan kembali, di mana ada sebuah kelompok etnis mayoritas sebenarnya di sana yang itu berbeda dengan etnis lain yang memimpin pemerintahan, yang dikatakan orang-orang Arab. Nah, maka yang seringkali tadi kita katakan tadi bahwa Barat atau Eropa itu meninggalkan jejak konflik antara kelompok agama dan seterusnya, yang bisa dimainkan dalam isu jangka panjang ke depan untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan mereka di wilayah itu. Apa sih kepentingan yang paling menonjol di wilayah Sudan sehingga Barat perlu menghadirkan konflik itu lewat perpanjangan tangan agen dan anteknya? Ya, tidak lain tidak bukan kalau kita lihat adalah kekayaan sumber daya alam di Sudan. Baik minyak buminya, kemudian penghasil emas, dan kita tahu di alam ketika emas itu ditemukan, emas tidak berdiri sebagai unsur tunggal. Dia akan juga melekat dengan tembaga, dia juga melekat dengan nikel, termasuk uranium yang itu sangat dibutuhkan dalam produksi senjata nuklir gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan wilayah Afrika termasuk Sudan itu adalah wilayah yang sangat potensial untuk terus menjadi wilayah konflik yang diperebutkan. Dan kemudian perebutan itu dilakukan menggunakan tangan-tangan agen, ya. Jadi pihak-pihak Barat ya tidak akan turun langsung untuk melakukan intervensi di wilayah itu. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi Sudan yang saat ini terjadi, ya tadi ini bukan sekedar permasalahan permukaan antara perebutan kekuasaan, tetapi ini adalah perebutan pengaruh ya dari negara-negara Eropa
dan Amerika sendiri ya untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah di wilayah itu. Karena agen siapapun yang menang maka akan mendukung ya punya peluang untuk kemudian membuka jalan bagi negara induknya untuk eksis di wilayah itu. Nah, itu yang kita lihat. Berarti ujung-ujungnya cuan juga ya? Oh iya, pasti. Cuan, ya. Karena kapitalisme itu sebagai sebuah ideologi akan memberikan jalan bagi para pemilik modal ya, baik oligarki atau kemudian negaranya yang sangat rakus itu seperti Amerika untuk kemudian mendapatkan keuntungan-keuntungan finansial di berbagai wilayah. Berarti apa ya? Saya teringat dulu kalau sekolah itu kan guru sejarah atau apa itu kan politik Belanda itu kan belah untuk bambu. ya pecah belah lalu kuasai. Kan. Berarti begitu juga lah yang dibuat oleh negara-negara imperialis ya Barat itu kan memecah belah kesatuan kaum muslimin itu yang dulu tadi saya selintas mendengar dari kata Ustadz itu kan adanya persatuan di bawah dalam apa yang naungan Utsmani kemudian kita disekat-sekat gitu ya. Kemudian baru mereka masuk ya negara-negara imperialis itu untuk menguasai ya mengeruk kekayaan alamnya gitu ya. Oke. Nah jadi ini Ustadz, nah terkait dengan Sudan nih kita paham lah kan Sudan itu adalah negara Muslim ya atau negeri Muslim. Tapi ya kayak tadi ya antara faksi ini dengan faksi ini yang notabene sama-sama Muslim itu ribut. Gitu. Nah. Jadi ya gini lah ya kalau bahasa sederhananya kenapa gitu, kenapa ini sesama Muslim kok ribut sih kita kan gitu. Atau begini juga nih kan, kalau kita melihat kondisi apa ya bangsa kita kan, konflik horizontal itu tetap ada gitu kan. Mohon maaf misalnya antara kaum muda dengan kaum tua yang sebetulnya sama-sama apa ya sama-sama kelompok Islam juga kadang, ya itu sebetulnya apa San? Ini ya masalahnya itu apa gitu kan? Jadi sebenarnya begini ya, perbedaan di tengah-tengah umat ini kan sesuatu yang apa namanya fitrah lah gitu kan, bahwa adanya perbedaan pandangan, ya apalagi dalam masalah fikih misalkan dan yang lain. Nah, tetapi yang menjadi problem itu adalah kemunduran taraf berpikir kaum muslimin. Yang menjadikan kaum muslimin tidak lagi bisa membedakan mana ranah yang mereka harus sepakat ya, perkara-perkara yang muttafaq dan mana perkara-perkara yang mereka boleh berbeda atau mukhtalaf di situ. Nah, sehingga salah dalam menentukan hal ini menjadikan seringkali celah itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Musuh Islam. Ya, terutama kapitalisme dan sosialisme untuk mencari ruang agar ini bisa dibenturkan. Dan kita tahu bahwa ketika benturan-benturan ini semakin keras dan kemudian bahkan sampai bergeser sama gesekan fisik dan seterusnya gitu, ini akan semakin melemahkan umat Islam. Nah itu dia. Dan makanya akhirnya seringkali dimunculkan dengan isu-isu suku, ya kan, etnis, kemudian perbedaan bahasa atau perbedaan budaya gitu, atau bahkan perbedaan pandangan fikih gitu kan, atau perbedaan kultur dan seterusnya gitu, yang kemudian sebenarnya perkara-perkara itu sudah selesai di dalam Islam dan memang boleh berbeda. Nah itu dia diterima sebagai sebuah perbedaan yang dari dahulu memang sudah berbeda dan kemudian ya sudah apa istilahnya ya biasa begitu. Nah sekarang kemudian menjadi tidak biasa. Jadi taraf berpikir umat yang kemudian telah mundur, ya kan, dan kemudian cara berpikir yang dikotak-kotakkan dengan pandangan sekterian, asobiyah, gitu kan, maka ini sangat potensial untuk dibenturkan. Itu dia. Nah makanya perlu ada kesadaran baru di tengah-tengah umat ini tentang Islam yang ideologis. Gitu dia, yang kemudian mendudukkan kepada umat, mengedukasi kepada umat mana perkara mereka yang itu harusnya bersepakat dan tidak boleh berbeda, dan mana perkara yang mereka boleh dan lapang di dalam Islam itu mereka boleh berbeda. Nah ini yang kadang-kadang umat tidak bisa menempatkan itu. Nah akhirnya sering terjadi singgungan,
ya besar gitu kan. Ya kalau kita dulu di Indonesia itu ya sejarah dululah, misalkan kita di kota Medan katakan begitu kan, antara tadi kan kaum tua, kaum muda, antara kunut tak kunut, kan, mengucapkan Sayyidina tidak Sayyidina gitu kan. Sekarang sampai kemudian merambah kepada apakah keturunan Wali Songo atau para habaib dan seterusnya gitu kan. Dan ini adalah langkah-langkah yang patut kita curigai. Nah, makanya kita perlu tegas kepada umat ya. Ketika ada yang mengarahkan kepada pemahaman sentimen yang sifatnya itu sekterian begitu, asobiyah gitu kan, dalam tingkat yang kemudian menganggap jelek atau kemudian merendahkan yang lain, kita patut curiga bahwa mereka ini bukan sedang ingin mencerahkan umat, tapi justru ingin menyesatkan umat. Itu dia. Nah, apalagi sampai kepada ranah yang lebih jauh kan, konflik politik dan bersenjata gitu. Nah, ini hal yang akan merugikan umat. Ya, gitu. Ya, berarti intinya memang taraf berpikir umat ini menurun. Iya, taraf berpikir apa yang menurun itu? Ya adalah taraf berpikir ideologis. Karena kalau nanti kita bilang, wah faktanya kan banyak juga nih umat yang itu dia. Ya, secara gelar akademik mereka ada yang doktor dan profesor. Tapi ini bukan problem tentang gelar-gelar akademik itu. Tapi ini berbicara tentang Islam yang ideologis. Menghadirkan Islam itu sebagai al-mu'allajah li masakil hayah, yang menjadikan Islam itu sebagai solusi bagi permasalahan kehidupan. Nah, ini kan sekarang tidak gitu. Mereka mengambil dari sesuatu di luar Islam atau kemudian mengislamkan sesuatu yang bukan bagian dari Islam untuk diadopsi oleh umat Islam. Nah, ini jadi masalah. Keliru ya. Iya. Oke, mohon maaf Ustaz. Nah, ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita juga buka forum diskusi, tanya jawab. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan hal yang kita bicarakan ini, silahkan tulis di kolom chatnya. Nah, sebelumnya saya cek dulu gimana, Bang? Ada? Oke, belum ada. Baik, Ustaz. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, tadi ya terkait dengan perbedaan-perbedaan yang memang sebetulnya di dalam Islam tuh ada wilayah-wilayah yang memang dimaklumi untuk berbeda. Tapi justru itu yang dimunculkan tetap berbeda gitu ya, sehingga terjadilah konflik, baik itu tadi kan konflik horizontal atau bahkan tadi memicu konflik bersenjata. Nah, kalau dalam Islam sendiri, kalau memandang ini ya, memandang nation state atau negara bangsa itu, yang dimana dulu kita satu wilayah kemudian disekat-sekat oleh nation state tadi kan, dengan batas-batas geografis. Nah, itu Islam memandangnya seperti apa terkait dengan konsep negara bangsa itu? Iya. Ya, pertama konsep nation state ini sesuatu yang baru di dunia Islam ya. Jadi tidak pernah dikenal dalam kitab-kitab fikih siasah ya, para ulama menjelaskan tentang adanya nation state gitu. Jadi kapan kemudian pandangan itu dikenalkan ke dunia Muslim adalah pada masa ya penghujung khilafah Utsmaniyah dalam suasana ketidakstabilannya, dan kemudian semakin populer setelah diruntuhkannya khilafah Utsmaniyah, di mana negeri-negeri kaum muslimin yang besar itu kemudian mulai disekat-sekat berdasarkan tadi aspek budaya, etnis, kultur, bahasa dan yang lainnya. Maka kita bisa tahu ada tokoh ada perjanjian Sykes-Picot ya, dari dua tokoh politik lah pada waktu itu ya, Inggris dan juga Prancis ya, yang kemudian mereka membuat peta bagaimana membagi wilayah Afrika Utara, bagaimana wilayah Syam ya, wilayah Maghrib Afrika Utara kemudian dibagi menjadi Tunisia, Libya, Chad, Maroko dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan Syam menjadi Yordania, kemudian menjadi Libanon, kemudian menjadi Suriah dan seterusnya. Yang kemudian kadang-kadang setelah pembagian itu belum selesai permasalahannya. Contoh misalkan kita lihat bagaimana ketika Inggris pada waktu itu membagi-bagi wilayah Irak, Turki, kemudian Suriah misalkan. Mereka tidak memperhatikan pengaruh misalnya dan Iran ya terkait dengan suku Kurdi misalkan. Ya, di mana orang-orang Kurdi ini kemudian diletakkan di 4 negara baru. Yang sekarang juga konfliknya nggak selesai-selesai kan sampai sekarang begitu dia. Nah,
Dan ini yang sering terjadi ya, bahwa Barat itu dengan membagi negeri-negeri kaum muslimin ini pada waktu itu bukan bertujuan untuk memberikan kemerdekaan mereka, tetapi justru untuk memperpanjang penjajahan di wilayah itu. Ya, kita juga bisa lihatlah bahwa bergabungnya Papua pada waktu yang lampau itu kan belakangan setelah perjanjian KMB misalkan begitu. Dan kemudian apakah selesai? Tidak. Masih juga memiliki potensi masalah bahkan sampai sekarang. Begitu juga Timur-Timur yang belakangan kemudian dianeksasi. Nah, hal-hal seperti ini terjadi hampir merata di semua negeri-negeri kaum muslimin gitu dia. Ada sengaja masalah yang disisakan oleh penjajah barat, apakah itu Inggris, Belanda, Perancis dan yang lainnya, untuk menjadikan wilayah itu tidak pernah stabil secara politik, ekonomi dan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu nation state itu bukanlah solusi bagi umat. Nation state itu bukanlah akhir dari perjuangan umat. Justru itu adalah permasalahan yang sangat fatal bagi umat. Bahkan dengan alasan nation state itu, umat itu bisa saling tidak peduli dan tidak percaya, ya kan? Kita bisa lihat kasus misalkan Muslim Rohingya, ya, terlunta-lunta di lautan lepas, ditolak oleh Malaysia, ditendang oleh Indonesia. Padahal mereka Muslim, ya, gitu kan? Atau kemudian juga apa yang terjadi pada Palestina, ya, yang sampai sekarang belum selesai begitu kan. Mereka ditutup pintu perbatasan Rafah, tidak bisa pergi ke Mesir, gitu kan. Mereka tidak bisa ditolong oleh Yordania yang berbatasan dengan tepi barat, dan dibiarkan terlantar saja seperti itu, ya. Bukan 3 tahun belakangan, sejak tahun 48, itu dia. Nah, ini juga yang terjadi di Sudan. Ini juga yang terjadi di Sudan. Bagaimana kemudian kaum muslimin itu ya dibiarkan bertengkar di situ, gitu. Dan mereka tidak boleh keluar dari negerinya, atau kalau harus keluar dari negerinya mereka menjadi orang-orang yang stateless, tidak punya kewarganegaraan, tidak diakui dan dibiarkan begitu. Jadi kondisi umat Islam itu tampak saat ini seperti tidak berharga, ya. Jadi tanpa adanya institusi yang menaungi mereka, umat Islam ini seperti ya sesuatu yang kalau terbuang, mati, terbunuh itu ya silahkan. Ya, begitulah jahatnya nation state yang kadang tidak secara jujur diceritakan, disampaikan dalam pendidikan kita bahkan, atau kemudian dalam komunikasi yang sama. Dan itu selalu dibangga-banggakan sebagai keagungan, padahal tidak. Dan ingat bahwa yang harusnya kita jaga itu adalah ukhuwah Islamiyah, bukan semangat kebangsaan nation state itu, ya. Rasulullah mengatakan laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Jadi bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menyeru kepada asabiyah, ya, fanatisme, baik itu kesukuan, termasuk kebangsaan, nasionalisme itu. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang mati yang berperang karena alasan asabiyah, ya. Termasuk nasionalisme di dalamnya, dan juga bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, orang-orang yang mati karena memperjuangkan asabiyah. Karena ini jelas bahwa Rasul juga mencela itu. Nah, itu bukan bagian dari Islam. Nah, itu dia. Harusnya yang diusung adalah ukhuwah Islamiyah. Ketika Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim itu adalah mereka bersaudara, ya, seolah saudara senasab. Iya. Jadi saya teringat juga nih kan, dulu sekolah kita belajar sejarah kan, waktu masih Nusantara itu, Malaysia itu termasuk wilayah Nusantara, termasuk Filipina kan, Nusantara luas tuh. Tapi sekarang ya kita jadi ada batas-batasnya ya nation state tadi kan. Jadi kita tidak peduli dengan Malaysia, Brunei, padahal kan kita ini masih satu rumpun, dulunya kita disatukan, kan. Bahkan kita tadi kan bagian dari wilayah Utsmani gitu kan, ya, yang memang punya satu kesatuan. Karena itu jadi berbeda. Berarti dari sudut pandang Islamnya ini bisa dikatakan ya memang tidak dibenarkan, ya kan, nation state itu ya, San. Iya. Baik, San. Kembali ke Sudan ini tadi, San. Kalau menurut Ustadz lah kan, terkait dengan sistem pemerintahan di Sudan itu ada kaitannya dengan sistem pemerintahan Islam, atau memang
sudah mengakar kuat sistem pemerintahan Barat itu di situ. Ya, jadi kalau kita melihat Sudan dari aspek-aspek siar-siar Islamnya, mungkin akan menilai bahwa Sudan cukup Islami, begitu kan? Ya, pada masa kepemimpinan Umar Bashir misalkan, Sudan itu cukup terbuka dengan gerakan-gerakan Islam, siar-siar Islam, tetapi menilai bahwa pemerintahan sebuah negeri kaum muslimin itu sesuai dengan Islam atau tidak, ini tidak cukup hanya dari aspek siar-siar keagamaannya saja gitu. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari sebahagian hukum-hukum Islam yang diterapkan oleh individu-individu muslim di wilayah itu gitu dia. Karena kita ketahui bahwa syariat Islam atau hukum Islam ini kan banyak aspek ya gitu kan. Ada yang dia dilakukan tanpa adanya negara, individu bisa melakukan itu ya, sholat misalkan gitu, puasa gitu. Tapi ada juga hukum-hukum syariah itu yang membutuhkan eksistensi negara ya. Seperti apa? Jinayat, hudud, ukubat, jihad, itu kan? Cak, bisa jelas jinayat, ya. hudud. Ini berkaitan dengan hukum pidana gitu ya. Kemudian juga ada masalah hukum pendidikan ya, kemudian juga ekonominya begitu juga. Dan kemudian tadi politik luar negerinya dalam bentuk jihad. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini mungkin bahwa beberapa negeri-negeri kaum muslimin itu untuk siar-siar keislaman yang sifatnya pribadi itu bisa berjalan dengan aman ya. Pakistan, Malaysia, Saudi, Afghanistan dan yang lainnya begitu kan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa berjalan, jihad misalkan. Maka ketika mohon maaf misalkan, tidak ada yang tidak suka ketika misalkan pemerintahan Taliban ingin melaksanakan pemerintah Islam sana, gitu. Tetapi ketika mereka membangun hubungan kerjasama dengan Cina, misalkan begitu, dan mereka mengeluarkan rilis resmi sebelumnya untuk membela Palestina, tapi masih membangun hubungan dengan Cina. Ini kan sesuatu yang rancu. Ya. Apakah mereka tidak melihat bahwa Cina juga melakukan tindakan kekerasan terhadap kaum muslimin di Xinjiang? Gitu dia. Atau kemudian apakah mereka tidak membaca bagaimana Cina dengan proyek obornya yang lampau itu telah banyak menjajah negeri-negeri kaum muslimin secara ekonomi? Gitu dia. Dan kemudian bagaimana mereka hendak membebaskan Palestina jika Kashmir saja yang wilayah masih dekat dengan mereka tidak bisa mereka bebaskan. Nah, maka di sini pentingnya umat Islam itu melihat problem ini secara utuh, gitu. Bukan hanya dari simbol-simbolnya saja. Yeah. Ketika kita hanya melihat sesuatu itu dari sekedar simbolnya saja, tanpa memahami hakikatnya secara utuh, maka bisa jadi kaum muslimin tadi akan terbelokkan ya dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Maka melihat bahwa pemerintahan negeri-negeri kaum muslimin itu Islam atau tidak, maka lihat apakah syariat Islam itu diterapkan secara kafah di wilayah itu, secara menyeluruh. Ya. Karena syariat Islam ini bukan prasmanan yang boleh diambil kemudian ditinggalkan sebagian. Kita suka itu dia. Ya. Kan? Ya, Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab watafuruna bi ba'd. Jadi apakah kamu mengimani sebagian isi kitab ini dan mengingkari sebagian yang lainnya? Ayat ini memang kan ceritanya tentang Bani Israel ya, yang suka mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian dari hukum Taurat. Tapi ini menjadi ibrah bagi umat Islam. Apakah mereka mengimani sebagian hukum Al-Quran dan kemudian mereka meninggalkan sebagian hukum Al-Quran yang lain? Dan jika itu yang terjadi, apa bedanya mereka nanti dengan Bani Israel yang dikritik oleh Allah Azza wa Jalla dan terdokumentasi di dalam Al-Quran? Nah, maka pemerintahan negeri-negeri kaum muslimin sekarang ini, jika mereka memiliki rasa kehormatan yang tinggi saja terhadap Islam, maka mereka harusnya mengevaluasi apakah saat ini mereka benar-benar menerapkan syariat Islam. Gitu kan? Apa yang mereka lakukan ketika tanah-tanah kaum muslimin itu dijajah oleh kaum kafir? Apakah mereka mengirimkan tentaranya, militernya untuk membebaskan negeri itu berjihad? Ya, kemudian bagaimana praktek perekonomian di negeri-negeri mereka? Apakah telah bebas dari riba ya, dan spekulasi bursa saham yang di sana seperti judi itu? Ya. Kemudian bagaimana pemerintah mereka, ya, apa yang dijadikan sandaran keputusan-keputusan hukum membentuk perundang-undangan? Apakah Al-Quran dan hadis, ya, ijma' sahabat dan qiyas, ataukah hanya kesepakatan orang-orang yang ada di parlemen? Yang tidak semua dari mereka itu muslim,
Atau kalaupun mereka itu Muslim, tidak semua dari mereka itu adalah orang alim. Ini musibah bagi umat, begitu dia. Maka menamakan wilayah itu, negeri itu sebagai negeri Muslim hanya dari sebagian siar-siar itu, ini tentu tidak tepat, tidak tepat. Jadi nggak bisa juga kita nilai satu pemerintah itu dengan hanya mencomot istilah-istilah saja. Iya. Misalnya kayak apa ya, kayak Sultan ini kan gitu kan. Itu kan Sultan tuh seperti ini ya, gelar-gelar kepemimpinan dalam Islam. Kalau dipanggil Sultan udah apa ya, syariat Islam, nggak bisa juga gitu. Ya, tidak bisa begitu. Ya harus utuh, itu dia. Jangan sampai hanya simbol-simbolnya saja. Jadi mohon maaf nih, udah ada belum? Belum ada ya? Ya kalau terkait dengan yang menjalankan sistem itu secara utuh itu. Kalau kita berbicara bahwa apakah sudah ada institusi politik ya atau negara yang secara utuh menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan mempublikasikannya, belum ada. Tentu kalau sudah ada, Gaza itu terbebas. Ya, pastinya Gaza terbebaskan, Kashmir terbebaskan, Sudan tidak akan terpecah belah begitu kan, Xinjiang, kemudian juga ya banyaklah negara-negara ya, Thailand Selatan, Moro di Filipina dan seterusnya. Luar biasa bahasan kita nih. Jadi ini minum dulu saat ya. Baik, kita kembali ke pemirsa. Gimana Bang? Ada yang bertanya Bang? Belum ada Bang ya? Gini San, terkait dengan ini ya, ini kan ya tidak ini ya, apa namanya, tidak dipungkiri gitu kan, negara-negara Muslim itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Muslim juga, ya, misalnya kayak Indonesia, kemudian ada Malaysia kalau di Asia, bahkan tadi kalau di daerah Afrika itu ada Mesir dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kalau melihat kondisi ini, apa gitu peran terbesar pemimpin-pemimpin kaum Muslimin ini melihat konflik yang terjadi di negeri-negeri Muslim sendiri kan, misalnya kayak tadi kita bicara Sudan, menyinggung masalah Gaza, bahkan ada Xinjiang kita bahas. Nah sebetulnya gimana seharusnya peran pemimpin-pemimpin Muslim ini? Seharusnya kalau kita lihat bahwa penguasa-penguasa negeri Muslim pada saat ini hendaknya mereka, bukan hendaknya lagi, harusnya mereka kembali kepada Islam. Gitu. Jadi mereka kembali kepada Islam itu dan menyelesaikan permasalahan negeri-negeri kaum Muslim itu dengan Islam, bukan dengan menyerahkan urusan kaum muslimin kepada lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Nah, kita bisa melihat bagaimana PBB tidak pernah selesai menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia, gitu dia. Bahkan kalau mau jujur ya, PBB justru menjadi sumber permasalahan. Ya. Kasus Palestina itu sebagai contoh ya, bagaimana ketika imigran Yahudi dari Eropa ditempatkan oleh Inggris ke wilayah Palestina pada masa itu, dan kemudian membuat koloni, melatih, mempersenjatai, dan kemudian mendorong mereka melakukan okupasi pertama tahun 1948, peristiwa An-Nakbah itu, dan kemudian mendeklarasikan berdirinya negara Israel, dan itu direstui oleh Amerika, dibidani oleh PBB, ya kan? Nah, atau yang pernah terjadi di Eropa Timur kan, Yugoslavia yang kemudian akhirnya terpecah menjadi Bosnia, Kroasia, Albania, sama terjadinya begitu. Atau Indonesia juga gitu kan, dengan terpisahnya Timor Leste begitu. Jadi lembaga itu bahkan apa, kalau seluruhnya di sosial media itu, kalau hidupmu tidak berguna, sebenarnya ada yang lebih tidak berguna gitu. Yaitu lembaga internasional ini, PBB, karena dia tidak bisa menghentikan peperangan. Ya, berapa banyak dia memfasilitasi pertemuan berbagai negara untuk menyelesaikan konflik, itu tidak selesai. Afrika sendiri pada waktu itu juga begitu. Bagaimana konflik yang terjadi di Sierra Leone, Uganda, Rwanda, itu tidak selesai gitu. Atau yang kemarin misalkan di wilayah Afrika Tengah gitu kan. Apa peran dan fungsi PBB itu tidak kita ketahui. Maka
adalah sebuah kesalahan ketika penguasa negeri-negeri muslim mereka memiliki kekuatan militer, kekuatan umat, ya, sumber daya yang cukup, tapi mereka malah menyerahkan urusan kaum muslimin kepada lembaga internasional yang mandul itu. Seolah mereka tidak punya kekuatan. Nah, ini yang sangat kita sayangkan dan kita sesalkan. Padahal seharusnya mereka sebagai penguasa negeri-negeri muslim punya peluang paling besar untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyatukan umat ini. Itu dia. Jadi ini pahala yang besar loh bagi para penguasa negeri-negeri muslim. Dan mereka dengan kekuasaannya menggerakkan kaum muslimin untuk membebaskan negeri-negeri kaum muslimin, melakukan amal besar yaitu jihad fisabilillah. Gitu. Tapi kenapa mereka tidak mau melakukan itu? Nah ini yang sebenarnya mereka tahu jawabannya dan mungkin pemirsa juga tahu kondisi dan jawaban itu gitu kan. Jadi inilah musibah kita saat ini ya, ketika negeri kaum muslimin terpecah belah, darahnya tertumpah, harta kekayaannya dirampok, kehormatan muslimah teraniaya, dan mereka dipimpin oleh penguasa-penguasa yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan menelantarkan Islam serta umatnya. Ini musibah kita. Nah, maka ini juga menjadi wasilah bagi kita untuk menyampaikan, menyerukan, menasehati kepada mereka ketika mereka adalah muslim, kembalilah mereka kepada Islam. Ya, karena itu penting sekali. Tidak akan ada solusi permasalahan bagi umat ini yang mereka terjajah demikian rupa itu kecuali mereka kembali kepada Islam. Dan ini seruan terbuka yang harus kita sampaikan kepada setiap penguasa negeri-negeri kaum muslim. Oke. Jadi intinya memang Islam itu menekankan atau menekankan lah kan pentingnya persatuan umat, ya, umat dan wahidah kan gitu kan. Nah, jadi kalau saya melihatnya kan bagaimana negeri-negeri Islam ini sudah terpecah belah, kemudian masing-masing punya penguasa yang kalau ini mohon maaf misalnya menurut penjelasan Ustadz tadi saya tangkap bisa jadi mereka ini juga agen-agen negara imperialis kan gitu. Kalau boleh kita bilang begitu kan gitu kan. Jadi dengan kondisi yang seperti ini bagaimana cara kita menyatukan negeri kaum muslimin agar punya satu kesatuan, institusi politik yang besar, bahkan memiliki kekuasaan yang luar biasa gitu. Nah, gimana? Ya, pertama kita harus memahami bahwa kesatuan umat Islam ini adalah kewajiban. Itu dia. Nah, ini clear dulu gitu. Ketika ini kewajiban, maka sesulit apapun harus diwujudkan. Dan kita bisa rujuk dalam banyak kitab-kitab fikih yang telah menjelaskan tentang kewajiban kesatuan umat dalam satu institusi ya. Apakah itu disebut kadang-kadang dalam kitab fikih itu imamah, kadang-kadang imamatul uzmah, kadang-kadang juga disebut dengan khilafah itu. Dan silakanlah dirujuk pada kitab-kitab fikih ulama yang muktabar. Nah, kemudian bahwa aktivitas untuk menyatukan umat ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada kesadaran dalam diri umat. Nah, maka umat ini kan menjadi objek yang diseru gitu dia. Ya, untuk apa? Untuk punya kesadaran. Nah, maka untuk menyadarkan mereka ini bukan proses 1-2 hari, tapi proses yang panjang dan harus dilakukan gitu. Ya, sehingga umat punya kesadaran baru tentang Islam bukan sebagai agama spiritual, ritual, dan juga moral saja, tapi Islam itu adalah ideologi gitu, yang akan menyatukan mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan ideologi kapitalisme sekuler atau ideologi sosialisme komunis untuk menyatukan mereka. Nah, ini yang harus dilakukan gitu, dan hal ini tidak bisa hanya sekali 2 kali, tapi harus terus menerus mengedukasi umat. Apalagi kita tahu bahwa bercokolnya pemikiran barat kafir di negeri-negeri kaum muslimin dan menyebarnya agen-agen barat itu seringkali menjadi batu penghalang ya, yang besar untuk menyadarkan umat. Itu dia. Nah, ini yang sekarang kita harus fokus di sana gitu kan, bahwa ragam macam problem umat yang sekarang ini terjadi itu
inilah sebabnya. Karena tidak menjadikan Islam sebagai asas ya, yang kemudian juga sebagai sumber solusi ya, sumber jawaban dari segala macam permasalahan itu. Karena masih ada keraguan ya, wah Islam itu apa memang bicara politik atau tidak. Karena sebagian dari umat Islam juga kadang-kadang berpikir begitu kan. Mereka pesimis dengan Islam, bahwa Islam itu hanya bicara tentang sholat saja atau puasa saja. Yang ini adalah bagian dari usaha mengkerdilkan Islam. Padahal Islam tidak seperti itu. Jangan ikut-ikut politik, itu kotor gitu ya. Iya, politik kotor, jadi agama itu bersih, Islam itu suci ya, nggak usah ikut ini. Padahal di dalam Islam juga diatur bagaimana kemudian bernegara, diatur bagaimana menjalankan pemerintahan, menjalankan pendidikan dan seterusnya. Yang ini bagian dari syamil wa kamil dari ajaran Islam itu sendiri. Nah itu dia. Oke, jadi nih San, ini kayaknya nggak cukup 1 jam kita dibahasnya nih. Banyak yang mau dibahas nih kan. Mohon maaf San, tadi kan saya nyimak tadi ada persatuan imamah kan, termasuk sultan kesultanan gitu ya. Nah, jadi seandainya adanya institusi itu yang institusi Islam, institusi politik Islam, kita anggap ada nih. Nah, bagaimana kembali ke permasalahan kita di awal tadi, Sudan tadi, menyelesaikannya, institusi tadi menyelesaikan konflik di Sudan. Ya, jadi saat khilafah tegak gitu kan, maka khilafah akan melakukan politik dalam negeri dan luar negeri yang masif ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, bahwa Sudan itu adalah bagian dari tanah kaum muslimin yang pernah dibebaskan oleh darahnya mujahidin, maka statusnya juga adalah tanah kharajiyah hingga akhir zaman, harus diintegrasikan dengan khilafah. Itu secara politiknya. Nah, bagaimana kemudian cara mengintegrasikannya itu? Tentunya akan ada yang pertama gerak persuasif, melakukan tadi edukasi, penyadaran, dakwah dan seterusnya. Dan kemudian apa? Membersihkan pengaruh dari agen-agen barat ya, yang menjadi perpanjangan tangan barat di sana gitu. Dan ini harus tegas gitu. Kenapa? Karena mereka ini akan menghalang-halangi persatuan keumatan. Itu dia. Dan kemudian apa? Bahwa khilafah harus siap juga kalau memang mengharuskan adanya kontak fisik berhadapan dengan negara-negara kafir barat. Itu dia. Tapi dengan adanya institusi khilafah itu, maka pemimpinnya khalifah itu akan mudah untuk kemudian menyerukan jihad, untuk menggalang kekuatan untuk menghentikan pengaruh-pengaruh politik dari negara-negara kafir barat ya, apakah itu Amerika dan Eropa di wilayah Sudan. Nah, langkah itu yang harus dilakukan ya dengan cepat ya, dengan tepat gitu dia. Dan ini mendesak ya. Karena bila tidak gitu, kita lihat bagaimana sekarang korban yang sudah berjatuhan di wilayah itu. Dan ini bukan berbicara konflik Darfur yang baru-baru saja kan, tapi sebelumnya pada peristiwa pemisahan antara Sudan dan Sudan Utara dan Selatan begitu, itu sudah banyak memakan korban, dan korban-korban itu adalah mayoritas dari mereka kaum muslimin ya. Darah kaum muslimin itu haram ditumpahkan. Rasulullah mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatl rajulin muslim, bahwa hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Nah, ini prinsip ya yang harusnya kemudian dipahami oleh kaum muslimin yang sedang berselisih di sana gitu. Jika Anda kemudian terus menjalankan hal ini, Anda kemudian menumpahkan darah kaum muslimin, maka apa hujah Anda nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka keberadaan khilafah itu akan menghentikan ini. Gitu ya. Ya, setiap kelompok-kelompok yang menginginkan adanya pertikaian antara kaum muslimin dengan yang muslimin, kita curigai bahwa itu adalah kelompok yang pro terhadap barat kafir. Karena kaum muslimin itu fitrahnya harusnya menginginkan persatuan, bukan perpecahan. Nah, itu yang akan diambil langkah-langkah oleh khilafah, termasuk teknis-teknis yang lapangan yang mungkin bisa berkembang. Ya. Allah. Jadi begitu pentingnya lah kan persatuan tadi kan di bawah institusi tadi ya, institusi Islam tadi. Nah, jadi kita melihat kondisi umat juga ini Ustaz. Misalnya
kayak saya ini kan pengacara, misalnya pengangguran banyak acara. Kemudian kawan-kawan yang lain juga kan. Nah kira-kira kita bilang inilah ya masyarakat awam ya, apa yang menengah ke bawah atau gimana gitu ya, buruh pabrik misalnya juga kan, termasuk golongan masyarakat kelas inilah ya. Nah bagaimana apa ya cara kita mungkin ya, kalau bahasa saya cara kita berkontribusi untuk mewujudkan persatuan tadi. Nah kalau menurut saya gimana? Ya memang yang pertama harus dimunculkan tuh kesadarannya dulu, gitu kan. Kalau siapapun dia, apapun profesinya. Karena kalau dia belum sadar, bagaimana mungkin dia bisa berbuat ya? Orang yang masih tertidur atau orang yang masih pingsan, mana mungkin dia bisa beraktivitas. Iya, nah, betul. maka umat yang saat ini mungkin belum menyadari tentang hakikat Islam sebagai sebuah ideologi tadi, bahwa Islam itu sebagai solusi atas segala ragam macam permasalahan kehidupan, begitu kan, ini perlu disadarkan ya, perlu dibangunkan gitu dia, perlu dipahamkan. Makanya perlu ada dakwah yang mengedukasi umat terkait dengan hal ini, dan dakwah ini harus dilakukan terus menerus, tidak boleh berhenti gitu. Nah ini penting ini, bahwa kita tahu bahwa perubahan itu tidak ada yang terjadi secara instan. Justru kita curiga kalau ada perubahan yang instan itu perubahan yang tidak sehat. Ya, mie instan itu enak, kadang-kadang ya kurang sehat juga gitu. Enak ya, enak tapi kadang-kadang kurang sehat gitu. Jadi ya terburu-buru berubah tapi kemudian tidak punya kesadaran terhadap apa yang mau dituju. Kemudian bagaimana cara mewujudkannya, itu juga bisa menyebabkan umat tergelincir nantinya kepada hal-hal yang tidak tepat, itu dia. Nah, makanya ini seringkali kita lihat kan bahwa akhirnya umat itu berpindah dari satu agen kepada agen yang lain. Nah, dipimpin oleh satu agen. Nah, ini terjadi pada Sudan kan. Ya. Setelah Inggris hengkang dari wilayah itu, Inggris meninggalkan agennya, kemudian agen itu digulingkan, diganti dengan agen yang lain dari Amerika, dan terus begitu, dan mengorbankan umat. Gitu. Nah, ini tidak boleh lagi terjadi. Maka siapapun kita dan profesi kita, harusnya kita kembali kepada jati diri kita, identitas kita sebagai seorang Muslim, dan itu bukan hanya sekedar dilihat dari adanya kopiah, kening hitam, celana cingkrang, pakai sorban atau kemudian gamis dan kemudian janggutan, bukan. Tetapi bagaimana benar-benar kita menjadikan Islam itu sebagai ideologi yang kemudian menggerakkan kita, ya, menyadarkan umat. Ya. Bagaimana cara berpikir kita sesuai dengan Islam, kemudian pola sikap kita juga sesuai dengan Islam. Dan ini kemudian kita bangun kesadaran itu di tengah-tengah masyarakat. Hingga dalam kadar cukup, dalam kadar cukup, umat yang telah tersadarkan itu secara alami akan meminta dan menggerakkan perubahan itu. Jadi perubahan ke arah Islam itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang ya. Kemudian sampai berdarah-darah, dan tidak, itu alami saja. Sebagaimana alaminya penyerahan kekuasaan dari orang-orang yang ada di Yastrib pada masa Rasulullah SAW itu, yang diwakili oleh suku-suku kuat pada waktu itu, Bani Aus dan Khazraj kepada Rasulullah SAW. Alami saja kan. Ya, sebelumnya mereka datang haji, mereka didakwahi, mereka tertarik, meminta delegasi utusan, dikirimlah sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, kemudian bersama dengan As'ad bin Zurara, bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az dan seterusnya. Kemudian mereka masuk Islam, dakwah berkembang, mereka haji lagi, kemudian mereka baiat Aqabah kedua, memberikan loyalitas kepada Islam, gitu kan, memberikan pertolongan kepada umat Islam dan Rasulullah, dan kemudian memberikan perlindungan mereka, hijrah, selesai. Gitu kan? Dan semuanya berangkat dari apa? Pemikiran, kesadaran yang lahir dari proses berpikir yang itu di-deliver dengan dakwah. Nah, maka kita pun penting tadi mengambil peran dalam dakwah itu, apapun profesi kita. Nah, tentunya dakwah butuh amunisi kan, butuh amunisi dalam makna ya pengetahuan, ya, yang disitulah maka kita pun harus membina diri kita. Diri kita ini harus terbina dengan Islam yang ideologi, sehingga apa? Itu menjadi amunisi kita untuk menyampaikan kepada umat. Dan ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh Barat. Ya. Maka mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari pemahaman Islam ideologis itu. Nah, itu dia. Ini mungkin
Wallahu a'lam. Cak, ini Ustaz, apa kira-kira yang dilakukan Barat untuk menjauhkan umat itu dari pemahaman Islam? Contohnya itu gimana? Salah satu tadi yang kita bahas di awal, bahwa Barat berusaha secara tidak langsung menghembuskan isu-isu sektarian, ya, Oke. perbedaan pendapat yang dulu sudah selesai dalam kitab-kitabnya para ulama, kemudian diributkan. Kan ini terjadi kan kadang-kadang di masyarakat kita kan, ya, masalah Sayyidina diucapkan atau tidak, masalah kunut atau tidak kunut, gitu kan, hal-hal yang kemudian harusnya sudah clear, gitu. Tapi kemudian dipertajam, gitu dia. Nah, oleh sebab itu disinilah pentingnya kecerdasan dan ketinggian taraf berpikir umat merespon hal-hal yang terjadi di tengah-tengah mereka. Mana hal-hal pokok yang mereka harus bersepakat, dan mana hal-hal yang kemudian berbeda pendapat, mereka harus berlapang dada dan toleran, gitu dia. Kalau mereka bisa, yang sekarang terjadi kan begini ya, umat itu bukan umat secara keseluruhan, tapi sebagian ada kelompok di tengah-tengah umat itu yang sangat berkhidmat kepada Barat kafir, tapi begitu sengit terhadap kaum muslimin. Nah, ini kan aneh gitu kan. Harusnya kan mereka itu bisa berlapang dada dengan kaum muslimin, sesama kaum muslimin, dan bersikap tegas dengan orang kafir. Tapi kalau sampai kemudian menerima undangan ke negara kafir, ya, kemudian mendapat bantuan untuk membangun komunitasnya, ya, sampai kemudian memuliakan orang kafir dengan ungkapan-ungkapan yang setinggi langit, ya, bahkan mencium keningnya, ini kan perlakuan yang keliru gitu. Sementara sama muslim mereka malah merendahkannya. Jadi Sudan itu kan terjadi, gitu kan? Bagaimana mereka membuka tangan terhadap bantuan-bantuan Eropa, tapi kemudian mereka bersikap keras terhadap sama kan. Nah ini sangat, ya, apa namanya, anomali ya, itu di Allah. Baik, Ustaz. Ini nggak terasa kita sudah berada di ujung-ujung pertemuan kita ini, Ustaz, kan? Nah, jadi kalau ginilah, Ustaz, terkait dengan konflik di Sudan itu. Jadi kalau Ustadz boleh menyampaikan satu pesan lah kepada seluruh Muslim di dunia ini, kan gitu kan. Nah, apa yang paling penting kita renungkan terkait dengan konflik di Sudan itu? Ya, satu hal yang sangat penting saat ini kita renungkan adalah bahwa umat itu sangat mendesak, membutuhkan kesatuan. Itu dia. Dan kesatuan itu tidak akan bisa terwujud tanpa adanya institusi politik yang menyatukan mereka. Ya. Dalam bahasa fikih siasa itu adalah khilafah atau imamah tadi, gitu dia. Dan kita tahu dalam perjalanan panjang umat Islam 14 abad kurang lebih, mereka itu membentang dari wilayah Afrika sampai Asia Tengah, gitu kan. Mereka hidup dalam perbedaan yang cukup banyak dari suku, etnis, bahasa, gitu. Tapi mereka disatukan oleh sebuah institusi, yaitu khilafah dengan Islam sebagai asasnya. Nah, dan ini sudah terbukti secara historis, ya, secara normatif dalilnya sudah jelas para ulama. Dan sekarang ini adalah berdasarkan, ya, realitas sekarang, apa yang bisa menyatukan umat kalau bukan khilafah? Ya, demokrasi terbukti justru menjadikan negeri-negeri kaum muslimin hancur babak belur, terpecah belah. Ya, Irak pasca kemudian serangan yang dilakukan oleh Amerika, kemudian ditawarkan demokrasi, sampai sekarang tidak pernah keluar dari kondisi keterbelakangannya. Begitu juga dengan Palestina yang dahulu, ya kan, diarahkan untuk menerima demokrasi, untuk kemudian bisa punya otonomi. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak pernah punya kehormatan untuk menjaga dirinya sendiri, akhirnya dipecah belah, termasuk Sudan, ya, termasuk juga negeri-negeri kaum muslimin yang lain, dan negeri kita, yang bahwa dengan demokrasi itu yang ditawarkan oleh Barat, ya, bersama dengan ide-ide yang lain seperti nasionalisme, semakin membuat negeri-negeri kaum muslim ini terpuruk. Nah, maka, ya, umat ini tidak akan bisa baik kecuali kembali kepada awal permulaannya yang baik, yaitu kepada Islam. Dan Islam menawarkan khilafah. Oke. Nah, baik. Mohon maaf, Ustaz, ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di ujung waktu nih kan, mau kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, kita ingin minta penjelasan sedikit lagi dari Ustadz Marwan terkait ini, Ustaz.
apa harapan Ustadz? Apa harapan Ustadz terhadap kaum muslimin, khususnya generasi muda nih? Karena memang audiens kita ini kan banyak anak-anak muda juga nih kan. Kita juga berawal dari komunitas anak muda nih, khususnya generasi muda kan. Dalam menghadapi krisis-krisis dunia Islam saat ini. Iya. Hendaknya memang generasi muda Islam itu abnaul ummah ini mereka tidak lagi mencari sesuatu di luar Islam untuk menyelesaikan masalahnya. Itu yang pertama. Karena bahwa potensi mereka dulu besar, ya, para pendahulu mereka adalah para pemuda-pemuda yang mendukung dakwah Rasulullah, itu adalah orang-orang yang punya energi besar di kalangan muda dan mereka memilih Islam bukan yang lain. Jadi ketika sekarang ada tawaran-tawaran untuk membaca, mempelajari atau kemudian juga menerima ya pandangan-pandangan progresif dari kalangan kiri ya kan, seperti ide-ide sosialisme, komunisme baik yang dari barat ya di Eropa atau kemudian produk lokal gitu kan, buku Madilog dan yang lainnya, ketahuilah bahwa itu tidak akan membawa kebangkitan bagi kita. Islam sejak awal telah menjelaskan bagaimana seharusnya seorang pemuda itu bersikap, ya, berpikir dengan kritis, ya, kemudian cerdas, ya, dan solutif, itu dia, sehingga tidak membutuhkan kepada yang lain. Nah, kalau kemudian anak-anak muda melihat kok seolah Islam sekarang tidak produktif, Islam kok kemudian tidak punya gerak progresif untuk menyelesaikan permasalahan, ketahuilah bahwa Islam yang sekarang ini kita jalani dan hidup di tengah lingkungan kita ini telah dikerdilkan oleh kapitalisme sekuler. Nah, maka untuk kemudian melihat wajah Islam yang sebenarnya, Anda perlu mencari ya informasi, belajar lebih mendalam tentang Islam ideologis. Nah, saya rasa buku-buku yang dikeluarkan atau karya-karya yang ditulis oleh misalkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau kemudian Syekh Abdul Qadim Zalum, ya, Syekh Ahmad Al-Qasas, Syekh Ahmad Daur gitu kan. Itu adalah beberapa buku yang layak dibaca dan dipertimbangkan sebagai pemikiran pembanding berhadapan dengan ide-ide yang demikian, supaya menjadi pemuda yang bangkit, cerdas dan kuat dan mengisi peradaban Islam ke depannya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin kita cukupkan terkait dengan pertemuan kita saat ini. Pantengin terus Dakwah Tamora, Let's Talk Podcast tetap hadir di setiap malam Seninnya. Nah, insya Allah minggu depan kita hadirkan lagi narasumber yang kita hadirkan itu memang pantas untuk berbicara terkait dengan bidangnya. Mungkin demikian dari saya, Bang Agon. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.